Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yay, welcome to 2024. 2024. Perasaan udah tanggal berapa nih? Tanggal 3, tanggal 4, udah tanggal 4 ya. Ini video pertama di 2024 yang aku bikin. Kemarin itu ya masih akhir tahun baru aku bikinnya. Ini first video ya. Temanya adalah yang membuat kamu unik dan menarik ya di mata seseorang atau di mata dia atau di mata siapalah ya. Dan ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya, atau bisa kontak admin aku di tarochi.id, itu akun Instagram tarot aku ya, yang sudah aku bangun selama berapa tahun ya? 5 tahun apa ya? 5 tahun atau 6 tahun ya, kayak gitu deh ya. Dan aku tuh mau tanya deh, aku tuh kan pengen rubah apa ya, rubah background bukan sih bilangnya, rubah ini loh, meja sih lebih tepatnya, meja untuk baca tarot ini nih. Ini kan aku pakai lampu ya. Aku tuh pengen tanya pendapat kalian, apa aku tetap pakai lampu ini aja, purple and yellow ini, atau ganti atau apa? Ya, for your information, aku tuh nggak suka yang rame, background yang rame-rame itu aku nggak suka, no. Terus aku juga nggak suka yang ribet, aku nggak suka yang terlalu ribet, rame, terus apa lagi ya? Pokoknya aku nggak suka gitu-gitu, aku suka yang simple, aku sukanya yang clean juga, aku sukanya yang sederhana aja sih sebenarnya. Nah, aku pengen tanya pendapat kalian, kalau misalnya video aku tahun 2024 ini tetap kayak gini bentukannya dengan lampu yang seperti biasanya, apakah kalian bosan atau enggak? Itu sih intinya yang aku mau tanya. Tapi ada juga yang bilang kayak nggak apa-apa lah, kayaknya karena ini lebih mirip kayak podcast, cuma aku bersuara aja ya kan, kalian cuma dengerin aja, kayaknya nggak terlalu masalah gitu ya kalau misalnya apapun bebas, mau warna apa, mau tampilannya kayak gimana. Ada yang ngomong kayak gitu sih, kasih pendapat ke aku, kayaknya nggak terlalu mikirin banget orang-orang dengan backgroundnya tuh apa, mau lampu apa atau kayak gimana, karena lebih banyak cuma dengerin, dan kalian banyak banget yang dengerin terus kayak sambil tidur atau ketiduran, jadi kayak nggak bener-bener lihat gitu ya tampilannya seperti apa, mungkin cuma kayak dengerin kata-kata aku aja ya. Oke, semoga paham, ngerti maksud aku, dan kalian boleh kasih komen atau pendapat, masukan, insight, advice buat aku untuk konten video-video aku di tahun ini ya. Oh ya, doaku semoga di 2024 ini kita semua hidupnya semakin manis, semakin berkelimpahan, semakin sejahtera, didekatkan dengan orang-orang baik, positif, kamunya juga lebih baik, lebih positif, terus lebih berkembang, lebih bertumbuh lagi, lebih bahagia ya, ada happiness untuk segala aspek kehidupan kalian lah gitu ya pokoknya. Dan satu yang penting adalah terus bareng-bareng sama aku, mau kalian lagi galau, sedih, happy, apapun keadaannya ya, tetap harus cari aku. Tapi aku berharap kalian happy terus ya. Oke, happy dan sehat-sehat terus. Maaf kok intronya kelamaan ya, lagi pengen ngobrol aja gitu, say hi sama kalian. Oke, itu aja, kita mulai. Yang membuat kamu unik dan menarik, katanya banyak hal-hal magic dalam hidup kamu. Apakah kamu seseorang yang pintar dalam memanifestasi? Jadi kayak banyak hal-hal ajaib di luar nalar mungkin ya, unpredictable, kayak apapun gitu yang kamu harapkan atau kamu doakan tuh terjadi, terus kejadian ya, banyak lah. Energi kamu juga dikelilingi hal-hal yang positif mungkin ya.
miracles ya, hal-hal yang kamu harapkan, ekspektasikan itu tuh terjadi, like magical ya, something magical. Terus di ini apa, hal-hal yang terjadi itu kayak bantuan semesta atau harapan-harapan kamu tuh kayak didengar sama semesta. Ya mungkin beberapa orang tahu banyak hal yang mungkin orang lain tuh nggak mungkin dapetin, tapi itu kamu mudah banget buat dapetin itu. Orang lain kayak nggak mungkin terjadi, tapi kamu terjadi dalam hidup kamu. Dan buat orang itu magic, like a magic gitu ya. Kamu sering dapat bantuan-bantuan atau pertolongan. Ini bantuannya bisa dari semesta, bisa semesta tiba-tiba mendatangkan seseorang atau apa gitu. Misalnya kamu dalam kesulitan, tapi ada aja yang bantu ya. Ada aja tuh kayak akhirnya kamu bisa dibilang nggak benar-benar sulit hidupnya karena ada aja yang bantu di saat kamu lagi kesusahan. Energi di sekeliling kamu juga baik, positif. Circle kamu ya baik-baik dan positif. Atau bisa jadi kamu adalah salah satu orang yang juga suka bantu orang lain. Ya mungkin diri kamu tuh kayak angel, malaikat. Baiknya kamu tuh mungkin orang tuh kayak apa ya, kayak shock gitu loh, kok baik banget gitu ya, atau udah dijahatin tapi baik banget gitu. Atau udah dijahatin tapi tetap baik gitu ya. Itu baik atau bodoh ya, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, mau orang bilang bodoh atau baik terserah mereka aja ya, tapi kamu harus tetap baik ya. Nah, banyak hal-hal yang kamu ucapkan itu juga terjadi, dan memang hal-hal yang kamu ucapkan itu hal-hal baik, hal-hal positif juga. Kamu mengatakan sesuatu yang positif, apa ya ibaratnya, semacam affirmation kali ya. Nah, hal-hal yang kamu katakan itu juga terjadi akhirnya, ibarat manifestasi. Kamu manifestasikan akhirnya terjadi. Energi kamu juga bagus sih. Orang-orang jadinya tuh banyak yang mau mendekat ke kamu karena energinya bagus, positif. Terus kayak punya magnet. Orang tuh gampang banget ketarik sama kamu. Ketarik ini bukan maksudnya tertarik ya, tapi lebih ketarik. Kayak orang mau deket terus sama kamu, atau kayak orang maunya deket, nggak bisa jauh dari kamu. Kayak orang tuh maunya mau tahu tentang kamu, nggak bisa kalau nggak tahu tentang kamu. Ya. Kamu juga punya mimpi, harapan, doa, keinginan. Orang lihatnya kayak apa iya, apa mungkin, tapi ternyata kamu bisa terwujud mimpi-mimpi itu, bisa mencapai, bisa achievement, dream big. Jadi kayak kamu punya mimpi-mimpi yang besar yang orang tuh kayak itu terlalu besar lah, terlalu sulit lah buat dicapai. Tapi you have dream big dan kamu bisa achieve mimpi-mimpi kamu itu. Walaupun terkesan kayak kamu diam-diam aja, nggak kelihatan usahanya, effortnya, atau kamu nggak nunjukin, atau kamu nggak posting gitu ya ke orang-orang. Tahu-tahu terjadi sesuatu ya, dan itu orang tuh ngerasanya wow gitu ya. Wow gitu, ternyata you got it ya. Dan pikiran kamu juga positif. Kamu juga bisa let go something yang kayak negatif, sesuatu negatif atau orang-orang yang negatif. Kamu juga bisa let go kejadian-kejadian di masa lalu yang udah nggak relate sama kamu ya. Dan kamu selalu mencoba punya pikiran yang positif, berusaha untuk berpikir positif ya. Dan banyak orang yang suka cerita atau curhat mungkin ke kamu. Jadi entah mereka cuma pengen curhat aja, cerita aja, atau mereka mungkin butuh nasihat atau masukan. Mungkin bisa juga dibilang nasihat kamu tuh kayak bermanfaat, atau nasihat kamu tuh apa ya, make sense, atau kamu hebat lah gitu dalam membantu seseorang. Makanya banyak orang-orang yang kayak cerita, mengungkapkan perasaannya atau masalahnya ke kamu. Mereka datang terus mereka cerita, entah mereka sengaja minta bantuan atau enggak, tapi mereka mungkin ngerasa kayak lega. Nah, mungkin banyak dari kalian punya energi healing atau healer gitu ya. Kayak aku mungkin tarot reader gitu kan, yang bantu healing, bantu help others. Sebenarnya energi healing ya, healer itu nggak harus yang memang orang-orang yang bekerja atau expert atau profesional gitu ya, yang benar-benar suatu
berprofesi, nggak juga ibarat kamu seorang ibu, kalau kamu bantu anak kamu itu juga mungkin kamu ada energi healing. Healing itu nggak harus benar-benar profesi healer kayak psikiater, psikolog, tarot reader atau konselor, nggak. Banyak juga yang tidak harus berprofesi ya. Nah, banyak orang yang memerlukan informasi atau bantuan tuh carinya kamu. Orang-orang yang needy, orang-orang yang aduh kayak kelingi butuh bantuan gitu, cari-cari bantuan terus carinya tuh kamu ya. Dan kamu juga welcome aja sih sama orang-orang yang membutuhkan kamu itu. Jadi kamu orang-orang itu akan mencari kamu atau kontak kamu karena mereka ngerasa kamu tuh bisa nih bantuin mereka gitu, expertise ya. Dan kamu unik dan menarik. Banyak kalian itu sebenarnya orang-orang yang introvert, mungkin introvert entah memang aslinya kayak gitu atau orang-orang ngerasa kayak kok kamu bisa ya sendirian gitu, nggak bersosialisasi, atau kamu bisa sendirian nggak main sana sini, nggak cerita ke siapa-siapa, atau lebih suka sendirian, atau kamu tuh jarang banget ketemu, ngobrol atau bergaul dengan siapapun atau dengan circle-nya kamu. Jadi menurut mereka unik dan menariknya kok kamu bisa spend time alone, sendirian aja, menenangkan diri atau recharge me time. Nah, orang tuh kayak bingung kok bisa gitu ya. Dan mungkin dengan waktu kamu sendirian itu, kalau kamu bisa meditasi juga, dan orang tuh bingung kok bisa ya kamu menenangkan diri kayak gitu, kok bisa kamu punya me time yang kayak gitu. Kan mungkin di luar sana orang tuh me time banyak yang ke salon atau dinner atau nonton atau bersosialisasi ya, kaum ekstrovert itu. Tapi kok kamu bisa sendirian aja gitu, bisa yang hilang atau entah kemana gitu ya, menghilang. Tapi kamu bisa, mungkin kamu happy gitu ya dengan sendirian itu. Nah, orang-orang tuh kayak bingung kayaknya. Yang membuat kamu unik dan menarik, orang banyak yang bilang kamu itu hidupnya diberkahi, hidupnya banyak berkat deh, banyak berkat yang datang ke dalam hidup kamu, banyak perubahan itu yang terjadi dalam hidup kamu ini mungkin sesuatu yang positif, baik, perkembangan dalam diri kamu. Orang-orang rasanya itu sebuah berkat ya, perubahan yang kamu alami itu sebuah berkat. Gimana nih, aku baru lihat lagi gambarnya agak vulgar. Maaf ya YouTube, semoga jangan di warning video aku. Nah, ya hidup kamu tuh banyak berkatnya katanya. Walaupun kayak juggling banget gitu ya, hidupnya ups and downs, tapi ya ternyata makin lama tuh perubahan diri kamu tuh terlihat di mata orang-orang. Ya, walaupun terlihat apa ya, nggak yang mudah juga hidupnya, tapi ya bisa dibilang ya hidup kamu lebih terberkati lah dibanding orang-orang itu ya. Hidup kamu banyak membawa perubahan sih buat orang-orang juga, dan ya hidup kamu banyak perubahan, semakin kesini banyak berubah. Mungkin itu lebih baik kali ya berubahnya, karena orang rasanya itu sebuah berkat untuk kamu, blessing di mata orang lain, great blessing ya. Kamu berjiwa bebas, entah kamu nggak suka diatur atau nggak suka ngekang, atau kamu juga nggak suka ngatur-ngatur orang gitu ya. Banyak bisa dilihat kayak kamu unik, menarik, kayak berbeda dari orang kebanyakan. Dan kamu juga orangnya suka mencoba banyak hal-hal yang kamu coba tuh hal-hal yang nggak kayak orang kebanyakan lah gitu ya. Ya apa ya, kayak anti mainstream yang kamu coba tuh mungkin. Dan kamu suka aja gitu berpetualang, cari pengalaman hal-hal baru, belajar hal-hal baru. Nah, hal-hal yang kamu coba itu banyak berkembangnya dilihat orang. Dari sesuatu yang small things terus dilihat orang tuh kayak makin berkembang yang kamu lakukan itu. Apa ya? Kamu juga kelihatan ini bisa survive, bertahan. Mungkin hidup kamu dilihat orang tuh kayak sulit itu bukan berarti yang kesusahan banget, tapi lebih kayak banyak nih kerikil-kerikil yang kamu hadapi. Menurut orang ya itu kayak apa ya, kayak hambatan mungkin ya, tapi dilihat orang ternyata kamu bisa menghadapi kerikil-kerikil dalam hidup kamu itu ya, problem-problem mungkin atau
ujian-ujian dan cobaan di dalam hidup kamu itu ya. Terus apa lagi ya? Yang membuat kamu unik dan menarik, itu aku belum lihat nih kartunya. Yang membuat kamu unik dan menarik, kamu udah bisa meninggalkan hal-hal yang negatif, hal-hal buruk katanya. Entah orang atau apapun, kamu itu udah bisa meninggalkan mereka. Circle kamu juga makin lama dilihat sama orang tuh circle-nya positif, circle-nya baik-baik. Yang kamu kerjakan atau aktivitas gitu ya bareng circle kamu tuh ya baik, positif. Yaitu mungkin kamu udah bisa meninggalkan hal-hal toksik, hal-hal negatif ya. Banyak lah kayaknya perubahan di dalam diri kamu. Kamu juga bisa memberi batasan, kayak set boundaries ke orang-orang. Misal orang-orang yang negatif dan toksik, kamu tuh bisa yang kayak sikapnya dingin, nggak cuek gitu ya ke mereka, atau nggak peduli lagi sama mereka. Kamu kayak bisa nggak komunikasi atau nggak mau menjaga hubungan dengan orang-orang kayak gitu. Di suatu sisi kamu tuh orangnya hangat dan welcome, tapi di satu sisi kamu juga bisa seseorang yang dingin gitu ya, cool, kayak kulkas ya, kulkas 5 pintu gitu ya. Pokoknya di satu sisi kamu dingin, tapi di sisi lain juga kamu kayak hangat, welcome sama seseorang. Itu mungkin agak opposite banget ya, mungkin kamu punya dua kepribadian atau dua sisi, tapi mungkin sesuai occasion kali ya, sesuai occasion dan sesuai orangnya, individunya yang kamu temui. Jadi kadang kamu hangat, kadang kamu juga dingin, kadang kamu welcome, kadang juga kamu membatasi diri sama orang-orang itu. Tapi berapa banyak hambatan, kamu tetap orangnya tuh pantang menyerah, tidak mudah putus asa ya. Kadang sih ada sisi kamu yang agak sensitif gitu ya. Sensitif ini bukan berarti kamu yang temperamen tukang marah-marah, tapi lebih kayak, mungkin ya menurut aku orang sensitif itu bagusnya peka, jadinya peka terhadap sekitar, peka terhadap sekeliling. Kalau orang misalnya nggak suka sama kamu tahu, terus kamu berusaha untuk baik-baikin atau memperbaiki hubungan sama dia. Kayak, kenapa nih nggak suka sama aku gitu, aku salah apa? Nah, kamu tuh mungkin coba approach, minta maaf atau mencoba memperbaiki hubungan dengan orang itu. Tapi intinya kamu tuh sensitif, tapi baiknya ya in good way ya, kayak kamu peka lah terhadap apa yang orang lain rasakan. Orang lain kesusahan, tanpa mereka ngomong sama kamu, kamu bisa bantuin apa yang lagi mereka hadapi gitu ya. Banyak tuh juga dari kalian yang bantu orang kalau lagi sedih, terluka, atau kamu menghibur, atau ya kamu bantuin mereka lah mungkin. Misalnya ada orang yang baru patah hati, kamu hibur dia, atau mungkin kamu bantu dia healing gitu ya, bantu dia move on ya. Dan gampang dekat sih, kamu gampang dekat sama seseorang. Banyak orang yang ngerasa dipentingin sama kamu. Orang tuh ngerasa kayak mereka tuh VVIP, very important person buat kamu. Dan banyak tuh kalian tuh love language-nya tuh kayak giving or receiving gifts, kayak kamu memberikan sesuatu. Itu wujud kayak kamu sayang sama seseorang dan mereka tuh ngerasa kalau ya mereka tuh disayang sama kamu, dipentingin sama kamu ya. Ya itu karena kamu sayang sama mereka, mereka bisa lihat itu, dan kamu juga jadi kayak salah satu orang yang penting buat mereka juga. Pokoknya banyak orang yang gampang dekat sama kamu, dan mereka kayak ngerasa di-treat spesial sama kamu ya. Tapi dari situ mereka juga bingung, ini kamu tuh sebenarnya ada feeling gak sih, kok baik banget ke mereka? Gitu katanya ya, padahal kamu mungkin baik ke semua orang ya. Jadi dianya aja mungkin yang baperan atau gimana nih ya. Nah pokoknya kayak gitu. Sisi lainnya juga kamu ada yang keras kepala katanya, keras kepala. Tapi itu menarik atau unik nggak sih keras kepala? Mungkin karena kamu keras kepala, idealis, dan kamu tuh tegas jadinya ya sama seseorang. Orangnya lovely itu apa ya? Lebih ke bisa jadi penuh cinta kasih, orangnya baik, menunjukkan ke orang-orang kalau kamu sayang mereka atau kamu welcome sama mereka, sama siapa aja. Dan banyak yang kamu lakukan itu berkembang dan bertumbuh. Mungkin orang lain sulit ya, tapi kamu kok bisa berkembang. Dan kamu itu kayak punya penjaga, entah spirit guides. Penjaga ini apa ya? Seseorang yang dekat banget sama kamu. Misal asisten, teman dekat, bestie, atau bawahan bisa. Atau bisa juga kamu punya spirit guides. Mungkin
apa ya, kamu punya penjaga gitu ya, penjaga spirit atau leluhur kamu ya, eyang-eyang kamu mungkin yang jagain kamu ya, leluhur. Pokoknya kamu punya spirit guides yang selalu ada di dekat kamu atau selalu ada bantuin kamu. Energinya sih positif sih kayaknya spirit guides-nya. Dan banyak banget orang-orang yang baru kali ya, kayak pengen deket, pengen kenal sama kamu, dan kamu gampang banget narik orang-orang baru, kayak kamu gampang banget kenal gitu loh sama orang-orang baru. Orang lihat tuh kayak, ih banyak banget ya kamu kenal orang-orang baru, gampang banget kamu kenal banyak orang juga, dan gampang banget nih orang kayak terikat sama kamu. Entah ada keterikatan emosional, entah kamu pernah melakukan kebaikan ke mereka, atau merekanya aja yang ngerasa terikat sama kamu ya. Dan ini ya, kadang kamu tuh baper, lebih ke ekspresif kali ya. Jadi kalau lagi baper tuh baper banget kelihatan, kalau lagi sedih tuh sedih banget, kalau lagi happy tuh happy banget. Nah kalau lagi emosi juga kelihatan. Nah mungkin itu, jadi kamu ekspresif. Banyak juga orang tuh kayak kagum sama kamu, ada sesuatu di dalam diri kamu yang orang tuh kayak curious about you, atau kayak orang tuh pay attention ke kamu. Ada sesuatu lah, inner beauty atau apa, something positif ya mungkin dalam diri kamu yang orang ketarik, kayak pengen tahu tentang kamu, pengen tahu tentang kamu lebih dekat lagi atau lebih jauh lagi ya. Yang membuat kamu unik dan menarik, banyak orang yang nggak bisa jauh dari kamu, banyak orang yang nggak bisa cari-cari masalah sama kamu. Mereka mungkin juga cari-cari kamu kalau kamu pergi, menghilang atau menjauhi mereka. Banyak orang yang terbayang-bayang ketika kamu tuh kayak menjauhi mereka, entah ada masalah atau enggak. Tapi mereka nggak pengen aja gitu loh jauh dari kamu, nggak pengen ada masalah, nggak pengen ada konflik sama kamu, nggak pengen kamu marah gitu ya, nggak pengen kamu pergi dalam hidup mereka. Ini bisa lawan jenis atau enggak ya. Dan kamu juga membawa cahaya buat orang-orang sekitar kamu. Banyak lah orang-orang yang merasa pernah dibantu, atau banyak kamu tuh kayak meninggalkan kesan yang baik, atau banyak orang yang inget lah sama apa aja yang kamu buat kebaikan selama ini buat mereka. Atau banyak orang yang kamu kayak meninggalkan kesan yang positif ya, karena kebaikan-kebaikan kamu juga sih sebenarnya. Apalagi nih, kadang kamu tuh nggak jadi diri sendiri ya, kayak ada yang kamu tutupi gitu, kayak kamu nggak jujur, kamu kayak pakai topeng. Kamu lagi sedih, tapi kamu berusaha kayak nunjukin kamu yang happy. Kamu gak suka sama orang, kamu nunjukin kalau ya kamu welcome sama dia. Ya itu, jadi kamu kayak memanipulasi sebenarnya ya. Kamu juga pendengar yang baik, katanya nih. Mungkin suka dengerin kisah atau keluhan-keluhan, atau ya kamu enak aja gitu, nyambung atau klik diajak ngobrol ya. Uniknya kamu adalah kamu tuh diam aja banyak orang yang tertarik. Kamu diam, kamu kayak istilahnya, gak banyak yang kamu lakukan, kamu gak gerak, kamu gak action, tapi banyak orang yang kepo sama kamu, banyak orang yang pengen tahu, banyak orang yang tertarik sama kamu atau tertarik sama hidup kamu. Kalau kadang kamu diam juga mereka pengen tahu kenapa sih kamu diamin mereka gitu, kayak mereka ada salah apa gitu. Pokoknya kamu seseorang yang bikin orang lain tuh curious ya, pengen tahu. Dan ketika kamu menjauhi atau jaga jarak sama mereka, mereka juga jadi kayak takut atau kayak takut atau segan jadinya mau mendekati kamu. Yang membuat kamu unik dan beda. Banyak orang-orang yang mencoba mendekati kamu walaupun kamu udah punya pasangan, atau orang-orang yang mendekati kamu ini justru orang-orang yang udah punya pasangan. Ini bisa vice versa. Kamu misalnya udah punya pasangan, tetap aja orang tertarik sama kamu atau suka atau cari perhatian kamu. Atau kamu udah punya pasangan, tapi ya orang tetap aja coba deketin kamu gitu ya. Atau kamu single, tapi yang deketin kamu nih orang-orang yang udah punya pasangan gitu. Pokoknya bisa kebalik-kebalik gitu deh. Pokoknya ada lah seseorang yang punya pasangan di sini gitu ya, tapi tetap mau deket. Nah gitu ya, unik jadinya ya. Kenapa orang-orang udah punya pasangan ini cari perhatian kamu, pengen deket sama kamu.
Dan kenapa kamu udah punya pasangan tetap aja mau dideketin. Apalagi kamu juga ini suka jadi penengah ya. Ketika seseorang ada masalah A dan B, kamu jadi penengah. Kamu berusaha memperbaiki hubungan orang-orang itu ya. Dan kamu fokus dan serius banget apapun yang berhubungan sama material things, karir, keuangan atau apa ya. Itu kamu fokus dalam menjalaninya juga. Kamu orangnya udah cukup dewasa, selalu menjaga jarak sama apapun yang kamu mikirnya ini akan ada konflik nih sama orang itu. Ya. Terus jiwa kamu juga fighter, mau berjuang. Kamu banyak tahu hal apapun sih, terutama yang orang lain nggak tahu. Kamu juga banyak tahu tentang seseorang, entah siapa gitu ya. Kamu tahu dari apa ya, kayak dari apapun yang orang lain nggak tahu. Kamu tahu tentang si A, pokoknya tahu dalam-dalamnya lah gitu. Tapi orang lain tuh nggak tahu, tapi kamu tahu gitu. Kamu orangnya open minded. Kamu pikirannya terbuka, nggak gampang buat ngejudge sesuatu. Mau orang lain itu seburuk apa, mau orang lain tuh kelihatannya tuh kayak keji banget di mata orang gitu ya, brengsek banget. Tapi kamu berusaha melihat dua sisi positif dan negatif. Kamu berusaha melihat sesuatu dari dua sisi dan kamu juga nggak mau langsung ngejudge seseorang. Ya, banyak orang yang jadi ya senang gitu ngobrol dekat sama kamu juga. Dan kamu tuh tipe-tipe yang beda dari orang lain, kayak unusual type lah gitu dilihat orang. Ya, dan kamu orangnya bisa let go sesuatu sih. Misalnya ada masalah, kamu berusaha untuk pasrah, udahlah, berserah aja, nggak selalu memaksakan harus seperti maunya kamu ya. Orangnya lebih ke let it flow kali ya, kayak yaudah jalanin aja, nggak mau memaksakan sesuatu, biarkan mengalir gitu ya. Ada sifat keibuan, nurturing di dalam diri kamu yang merawat, menjaga, melindungi seseorang, kasih protection, atau kamu ya kayak seorang ibu lah gitu, mau ngurusin seseorang atau merawat seseorang. Even kamu maskulin tapi you have nurturing, sifat-sifat nurturing kayak gitu. Dan banyak orang yang punya romantic feeling sama kamu. Mungkin entah kamu punya sex appeal jadi mereka tertarik, atau sex appeal itu nggak harus terlihat seksi terus ya, you know lah, aku sering jelasin sex appeal itu apa di sini. Tapi banyak juga orang yang tertarik karena ya kamu mungkin seseorang yang worth it to wait gitu ya, worth to wait gitu. Memang seseorang yang pantas ditunggu, seseorang yang memang pantas untuk dikejar, seseorang yang pantas untuk dicari perhatiannya atau ditarik perhatiannya. Banyak orang yang cari perhatian ke kamu lah intinya gitu. Dan feelings atau kamu tuh orangnya tulus lah, real dan nyata. Apapun yang kamu tunjukin ke orang lain, it's not fake, itu nggak fake, itu nyata dan tulus di mata seseorang. Ya, dan ya kamu seseorang yang berharga, bernilai, seseorang yang worth it lah. Mungkin punya value, you have value yang orang lain tuh nggak punya. Banyak orang yang mau dekat sama kamu, banyak orang yang punya romantic feeling, dan banyak seseorang yang pengen punya hubungan spesial sama kamu. Jadi bukan punya feeling aja, tapi pengen lah deket, something spesial sama kamu. Tuh, tadi aku bilang kan, kamu seseorang yang pantas dijadikan pasangan. Banyak orang yang pengen punya hubungan yang serius sama kamu sebenarnya, tapi nggak tahu sih kamunya gimana. Banyak orang yang pengen punya komitmen sama kamu, karena mereka lihat kamu seseorang yang bisa diajak komit, bisa seseorang yang memang seseorang yang memang bisa diajak berkomitmen, seseorang yang setia juga mungkin ya. Level komitmen kamu tuh orang bisa lihat, oh kamu kayaknya orangnya setia, gak macam-macam, bisa diandalkan, bisa dipercaya gitu ya. Komit lah gitu. Komit itu sebenarnya nggak harus dalam hubungan aja sih. Ya misalnya sebagai teman, sahabat, komit, bisa dipegang omongannya, bisa dipercaya juga. Nah, banyak orang yang ngerasa punya chemistry, baru kenal, baru deket, kok kayaknya deket banget sama kamu, kayak
chemistry, something special nih di antara kalian, entah lawan jenis atau bukan ya. Dan tadi nih aku bilang magnet kan tuh, strong magnetic, you have strong magnetic, sesuatu yang kayak orang gampang ketarik sama kamu energinya ya. Banyak orang yang pengen ada physical attraction, pengen ada apa sih, sesuatu yang kayaknya nih bisa deket lah gitu mereka sama kamu. Deketnya bukan cuma deket chatan atau komunikasi aja by phone chat, tapi pengen bersentuhan fisik, pengen langsung ketemu sama kamu face to face, pengen ngobrol ya, pengen ngerasain aja gimana sih ngobrol dan ketemu sama kamu. Strong magnetic attraction, kamu ada itu. Dan nah tuh tadi kan ini nyambung ya kartu-kartunya. Jadi kayak aku udah ngomong sebelumnya, terus tiba-tiba kartunya keluar. Aku udah ngomong ini, kartunya keluar ini. Aku udah ngomong ini, kartunya keluar ini gitu. Jadi kayak agak-agak nyambung. Makanya terlihat kayak aku ngulang-ngulang kata-katanya ya, mirip-mirip. Tapi enggak, sebenarnya itu intuisi aku aja yang bilang, terus akhirnya aku lihat kartunya gitu ya. So sorry kalau ngerasa diulang-ulang. Nah, getting to know each other, banyak orang-orang yang pengen tahu kamu lebih jauh lagi, pengen kenal kamu lebih dalam-dalamnya lagi ya. Dan pengen tahu kamu lebih lanjut lagi lah. Mungkin ada yang mereka pengen tahu di dalam diri kamu karakternya seperti apa, orangnya seperti apa gitu. Dan kadang kamu ada sisi cueknya juga sih. Cuek tapi kamu kayak cari perhatian, cuek tapi kayak kamu bikin orang penasaran gitu mungkin ya. Ada sisi kamu yang childish juga sih, kayak menggemaskan, cute, atau pengen orang tuh kayak ih gemes deh gitu sama kamu. Mungkin ada kayak tingkah laku kamu tuh yang bikin orang jadi gemes sendiri sama kamu ya. Nggak tahu sih, entah kamu lucu, humoris, atau apa gitu yang kamu lakukan ke mereka. Apa lagi ya, udah kayaknya itu aja deh geng. So sorry kalau aku ngomongnya kecepatan, karena ini aku buru-buru banget, cuma punya waktu 30 menit karena selanjutnya aku bakalan ada klien gitu ya. Ini rencananya mau bikin 2 video tapi I cannot gak bisa ya, bener-bener mepet banget waktunya. Kalau aku nggak luangin waktu bener-bener tuh kayak susah banget, pasti aku nggak bikin video lagi gitu kan. Ini udah 3-4 hari aku nggak update video ya, so sorry banget ya, karena fokus aku adalah bantu klien dulu sebenarnya. Untuk konten itu nomor 2 ya, tapi aku juga nggak bisa mengabaikan kalian bucin-bucin Raisah di sini, karena aku tahu pasti kalian nungguin video aku. Oke, itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, seperti biasa aku bakal kasih yes or no question. Mungkin bukannya buat yang belum tahu gitu ya. Kalian siapin aja pertanyaannya apapun, mau yang ringan atau yang heavy terserah. Nanti aku bakalan jawab jawabannya yes or no. Ini aku nggak tahu, ini aku lagi shuffle aja, nggak tahu yes yang mana, no yang mana. Apa lagi ya, aku ikut bikin pertanyaannya. Udah siapin pertanyaannya, kalau masih butuh waktu bisa di post dulu ya. Oke, udah. Jawabannya adalah no. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Semoga menghibur dan bermanfaat. Oke, good night.